Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan andaku sekalian, kaifa halukumul yaum? Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi tematik kita pada hari ini, yaitu pada halaman 13 tentang teks eksplanasi, ya. Materi baru ini yang akan kita bahas. Oke, kalau begitu apa sebenarnya teks eksplanasi ini? Apa bedanya dengan teks-teks yang lainnya? Apa bedanya dengan informasi-informasi yang lainnya? Oke, kita lihat. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Jadi teks eksplanasi ini anak-anakku sekalian dia lebih rinci, mulai dari awal kejadian sampai akhir kejadian secara fakta, maka itulah yang disebut sebagai teks eksplanasi. Oke, apa bagian-bagian teks eksplanasi ini? Ada yang tahu anak-anakku sekalian? Bagian yang pertama disebut pernyataan umum atau pembuka. Apa itu? Yang menjelaskan tentang hal apa yang akan kita bahas di dalam isi. Jadi pembuka itu anak-anakku sekalian baru awal-awal, namanya juga pembuka berarti di awal. Dia baru menjelaskan secara umum gambaran apa yang akan kita bahas. Itu namanya pernyataan umum. Insyaallah sebentar kita akan munculkan di video tentang contoh dari pernyataan umum ini. Kemudian yang kedua, deretan penjelas. Apa yang dimaksud deretan penjelas? Deretan penjelas itu anak-anakku sekalian adalah yang menjelaskan secara detail tentang apa yang dibahas. Jadi tadi sudah ada pembukaannya, sudah ada pernyataan umum, dibahas secara umum. Kemudian paragraf di bawahnya dia membahas secara detail. Dia membahas secara rinci. Tidak ada yang terlewatkan. Dia membahas secara rinci fakta-fakta yang terjadi tentang hal-hal yang sebenarnya terjadi di dalam bacaan ini. Nah, kemudian yang terakhir penutup. Kalau penutup, anak-anakku sudah tahu, penutup itu pasti berada di akhir paragraf atau kesimpulan dari apa yang dibahas. Oke, anak-anakku sekalian, silahkan dilihat gambarnya. Ya, gambar yang ada di dalam video tentang teks eksplanasi. Judulnya yaitu James Watt, sang penemu mesin uap. Jadi lihat, James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sampai titik, sampai Skotlandia. Itu pernyataan umum atau pembuka. Jadi satu paragraf pembukanya ya. Satu paragraf ini merupakan pembuka, dia baru menjelaskan secara umum apa yang akan kita bahas. Jadi dia sudah menjelaskan di sini penemu yang mengembangkan mesin uap. Berarti yang akan kita bahas ini mesin uap. Kemudian masuk paragraf kedua. Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen. Sampai titik di paragraf kedua ini dapat bekerja dengan baik. Jadi dia menjelaskan di dalam paragraf kedua ini anak-anakku sekalian tentang mesin uap itu. Dia menjelaskan secara detail, secara rinci. Namanya deretan penjelas atau isi. Pasti hal yang kita bahas berada di setelah pernyataan umum atau pembuka. Kemudian yang terakhir, kesimpulan atau penutup. Atau istilah lainnya adalah interpretasi. Ya, ada istilah lainnya. Jadi tadi ada pembukanya, ada deretan penjelasnya. Terakhir ada penutupnya atau interpretasi. Apa penutupnya? Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam mengembangkan mesin uap. Nah, jadi ada penghargaan dan ini sebagai kesimpulan. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dalam simbol W oleh International System of Units atau SI. Seperti yang kita kenal sekarang, ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Jadi dalam bacaan ini anak-anakku sekalian sudah jelas di bagian mana pernyataan umumnya, di bagian mana deretan penjelasnya, dan di bagian mana penutupnya. Saya ulangi, pernyataan umum itu pasti berada di awal paragraf, pasti di paragraf pertama, ya. Kemudian deretan penjelas itu pasti setelah pernyataan umum.
baik itu di paragraf kedua atau di paragraf ketiga. Kemudian kesimpulan itu pasti berada di akhir paragraf. Namanya juga penutup, namanya juga kesimpulan, pasti berada di akhir paragraf. Oke anak-anakku sekalian, ini yang kita bahas pada hari ini. Semoga anak-anakku sekalian memahami tentang apa itu teks eksplanasi, bagian-bagiannya, dan di mana letaknya di dalam bacaan. Ya, kita sudah bahas. Insyaallah soalnya Ustadz akan kirim di grup soal yang akan kita atau yang akan anak-anakku jawab. Syukron ala husni ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Jika ada yang ingin ditanyakan anak-anakku sekalian, silahkan japri Ustadz, silahkan tanyakan sebelum menjawab soal-soal yang akan Ustadz berikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.